Partai Gerindra dan sejumlah partai politik lainnya di Banten mendeklarasikan koalisi Banten Maju yang mengusung nama Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma sebagai bakal paslon dalam Pilgub Banten 2024. Tentu deklarasi ini akan menjadi tandingan bagi sejumlah nama potensial lain seperti nama Airin Rahmidiani dari Golkar yang sudah digadang-gadang sebelumnya. Lalu benarkah Golkar dan juga Gerindra akan berpisah jalan pada Pilgub Banten 2024? Akankah komposisi koalisi Banten ini akan mempengaruhi konstelasi di daerah sekitarnya dalam Pilkada serentak 2024? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama adalah Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam. Ada Bang Doli, Mas Toto, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Bram. Oke, terima kasih Mas Toto. Bang Doli sudah tergabung kah bersama kami? Ya, Baik. Bram. Selamat malam Bang Doli, dan kami juga telah Malam. mencoba menghubungi elit dari DPP Gerindra, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Jadi saya langsung saja ke Bang Doli. Jadi kalau namanya Bang, ini koalisi Banten Maju, sepertinya kan turunan Indonesia Maju. Apakah kemudian ini rasanya Golkar tidak diajak, atau memang sudah seharusnya bisa menggunakan nama yang mirip-mirip dengan koalisi nasional begitu Bang? Kalau soal nama kan bisa aja ya, karena kan soal isu di daerah kan belum tentu bisa sama persis dengan isu nasional. Tetapi yang ingin saya jelaskan begini, bahwa sebenarnya partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju itu sudah membangun kesepahaman. Kita punya sejarah yang cukup indah, ya. Kemarin kerjasama yang cukup baik, sudah kita berhasil mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, dan kita sepaham bahwa kerjasama ini bisa mungkin kita lanjutkan dalam 5 tahun ke depan minimal, ya, termasuk menghadapi event seperti pilkada ini. Itu kesepahaman pertama. Tetapi yang kedua juga kami menyadari satu sama lain bahwa pilkada ini tidak bisa dijiplak ya satu sama lain, tidak bisa dijiplak begitu saja sebetulnya konstelasi yang ada di tingkat nasional di hampir seluruh daerah gitu ya. Karena kan situasinya juga belum tentu sama ya, soal isu, soal soal dinamika, soal kultur, termasuk hasil pemilunya nggak bisa sama kan antara pilegnya, terutama ya pileg di nasional maupun di daerah-daerah itu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kesadaran dan kesepahaman akan dua hal itu, sebenarnya kita sebisa mungkin, kalau memang ada satu daerah kita bisa bekerja sama bersama-sama semua antara Koalisi Indonesia Maju, itu akan lebih baik, akan lebih ideal gitu. Tetapi kalau misalnya pun pada akhirnya kita berbeda, ya itu juga menjadi kesepahaman bersama ya, di antara kami semua di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Doli. Khusus untuk Banten, ya. Jadi kalau Anda katakan kemudian ini ideal, dalam paket berita juga Anda katakan kemudian prioritasnya adalah Koalisi Indonesia Maju, ini jangan-jangan prioritas Anda dan Golkar saja, tapi tidak diadaptasi di partai lainnya juga dalam KIM, begitu Bang? Ya itu tadi saya katakan, bahwa kita sebisa mungkin untuk bisa membangun kerjasama seterusnya, ya. Tetapi kalau kemudian pada akhirnya kita sepakat ya untuk punya pandangan sendiri berdasarkan kalkulasi sendiri, ya itu sama-sama kita pahami saja. Itu yang saya katakan, ini sudah ada kesepahaman atau kesadaran di antara elit-elit di partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Nah, jadi kalaupun misalnya kita bisa bersama, alhamdulillah. Tapi kalaupun kita misalnya punya jalan yang berbeda, itu juga berdasarkan kesepakatan kita gitu. Oke, Bang, ini yang juga menarik kemudian kalau sebelumnya Partai Amanat Nasional sudah memberikan surat rekomendasi juga kepada Bu Airin, tapi nyatanya ternyata kemarin hadir, ikut mendeklarasikan Koalisi Banten Maju, mengkhawatirkankah untuk Golkar kemudian akan mayoritas akan bersama dengan Koalisi Banten Maju begitu Bang? Ya, kalau soal di Banten, kami kan sudah sejak awal ya, bahkan 3,5 tahun yang lalu kami sudah menyatakan bahwa akan mendorong Ibu Airin menjadi calon gubernur di Banten.
dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk kita menguji elektabilitas Ibu Ayrin pada Pileg kemarin. Alhamdulillah di Pileg Ibu Ayrin terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara terbanyak, dan itu kemudian memberikan keyakinan kepada kami bahwa Ibu Ayrin memang pantas untuk kita calonkan sebagai calon gubernur. Dan hingga sampai saat ini kami tetap ya bahwa tidak ada perubahan calon gubernur di Banten dari Partai Golkar itu Ibu Ayrin. Nah, cuman kemudian kami juga menyadari bahwa Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri. Kami butuh partai politik untuk membangun koalisi. Nah, tentu kami tetap menjaga ya komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Ibu Ayrin, yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan partai-partai yang lain, termasuk karena kami berada dalam koalisi Indonesia Maju, ya kemarin sampai pun sekarang sebetulnya kami tetap berusaha terus untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju, ya termasuk juga partai-partai politik yang lain ya yang di luar koalisi Indonesia Maju. Yang nanti kemudian bisa diajak kerjasama untuk memberikan dukungan bersama kepada Ibu Ayrin. Oke, Bang, kami tangkap poin Anda, Bang Doli. Saya ke Mas Toto kalau begitu. Jadi artinya Mas Toto ketika Bang Doli mengatakan Golkar membuka koalisi, Mas Ahmad Muzani mengatakan juga masih membuka siapapun partai politik untuk bergabung dalam koalisi Banten Maju. Tapi kalau kita lihat dari kursinya, 14 kursi ini kan paling tidak ada Gerindra, PDIP, Golkar begitu. Jadi artinya bergennya akan seberapa kuat? Apakah memang nanti akan membentuk poros sendiri atau akan bisa kita ulangi begitu koalisi Indonesia Maju, Mas Toto? Pertama, tidak pernah ada sejarahnya koalisi di level nasional itu bisa kemudian di copycat dalam konteks pilkada. Koalisi dalam pilpres itu tujuannya hanya sebatas untuk memenangkan pertarungan pilpres, memperkuat mesin politik, lalu kemudian masing-masing akan mendapatkan kompensasi, jatah kursi menteri, BUMN, dan lain-lain. Jadi konsepnya adalah bagi-bagi kekuasaan. Ketika masuk dalam level pilkada, kepentingannya adalah mereka harus berebut kekuasaan kembali. Dan itu yang menyebabkan menurut saya tidak mungkin akan ada koalisi Indonesia Maju di dalam pilkada. Dan nuansa persaingannya pasti akan lebih keras di antara partai-partai yang katakanlah selevel. Di sini kita berbicara mengenai Gerindra dengan Golkar. Kita melihat kedua partai ini kita anggap bertiga dengan PDI Perjuangan ini kan adalah penguasa legislatif kemarin. Dan kita tahu juga bahwa dari hasil legislatif kemarin dan hasil-hasil pileg sebelumnya, penguasaan terhadap infrastruktur di daerah dengan menjadikan kader sebagai kepala daerah itu berkorelasi sangat positif terhadap hasil pileg. Coba dicek, rata-rata yang kadernya adalah bupati, wali kota, gubernur, itu partainya biasa akan menang, bahkan kadang-kadang menangnya sangat besar. Jadi dalam hal ini ego elektoral itu pasti muncul, terutama di antara partai-partai yang cenderung bisa membentuk poros sendiri, punya kader yang elektabilitasnya tinggi, dan pasti persaingan akan terjadi di antara mereka. Jadi saya bahkan membuat hipotesa dengan melihat formula yang saya sebutkan tadi, berdasarkan formula tadi, Gerindra dengan Golkar akan banyak sekali berada dalam poros yang berbeda, bahkan bersaing ketat dalam pilkada-pilkada. Dan itu yang terjadi juga kan bukan hanya di Banten. Kalau kita lihat di Jabar, ada sesuatu yang menarik. Terus menerus petinggi Partai Golkar berbicara RK lebih fokus pada Jabar, tiba-tiba ada petinggi Gerindra berbicara RK didorong di DKI misalnya. Di situ kan terlihat sekali ada persaingan di antara dua partai besar, dan itu juga yang menurut saya sekarang sedang terjadi di Banten. Oke, nanti saya akan tanyakan soal itu bagaimana kemudian daerah-daerah lain juga saling terkait begitu, Mas Toto. Tapi yang kemudian ingin saya dalami, ketika rasanya hanya tersisa Golkar dan juga PDIP dengan kekuatan yang sama begitu 14 kursi, mungkinkah akan bersama? Artinya karena memang hanya tersisa itu, atau kemudian koalisi Banten Maju ini tidak akan sebesar klaim sekarang, tapi juga nanti akan terpisah pada poros-poros lagi begitu? Pertama, saya tidak meyakini bahwa itu sudah terdiri dari 7 partai ya. Ingat ini masih jauh sekali loh dari 27 Agustus, dan biasanya sampai menjelang injury time itu perubahan masih sangat mungkin terjadi. Yang kedua, kalau mau mengatasnamakan, andai kata pun ada 7 partai, menurut saya tidak bisa mengatasnamakan Indonesia Maju representasi dari Pilpres. Di situ jelas diklaim ada Nasdem, bahkan calon wakil gubernur PKS kok. Bagaimana kemudian mengklaim dirinya kemudian menjadi bagian dari 02.
Jadi dari sisi secara kualitatif, menurut saya juga ini tidak bisa dianggap untuk merepresentasikan 02. Yang ketiga, Bram, menurut saya pilkada ini juga akan ditentukan koalisinya oleh bagaimana sikap taktis dari partai-partai melihat hasil survei, mana yang calonnya lebih tinggi elektabilitasnya. Kalau kita bandingkan dari data-data survei sekarang, terus terang Mbak Airin ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Andra Soni gitu. Mhm. Jadi itu yang menurut saya juga akan jadi sebuah perhitungan ketika partai ujung-ujungnya ingin ikut dalam barisan yang dianggap menang. Jadi kalau menurut saya terlalu dini buat kita menyimpulkan bahwa Airin akan kemudian melawan sebuah koalisi besar yang berhasil dikumpulkan oleh koalisi Banten Maju. Karena menurut saya itu belum bisa dikatakan sebuah kepastian. Dan kedua, andai kata pun mereka terdiri dari lebih banyak partai, misalnya betul ya, akan ada 7 partai terjadi membentuk koalisi Banten Maju, apakah itu akan menjadi faktor penentu kemenangan? Data juga memperlihatkan data historis bahwa faktor ketokohan dalam pilkada itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan matematika mesin politik dalam terbentuknya koalisi. Oke, menarik. Saya ke Bang Doli lagi kalau begitu. Jadi artinya kalau misalkan tadi Mas Toto mengatakan ya elektabilitasnya Bu Airin masih cukup tinggi, inikah kemudian modal juga untuk Golkar untuk tetap memiliki bergen mengajukan calon gubernur begitu, apalagi dengan PDIP yang mungkin belum menentukan hingga saat ini, Bang? Iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami kan sampai hari ini terus melakukan konsolidasi, berkomunikasi dengan semua partai politik, termasuk di Koalisi Indonesia Maju. Karena ya betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Toto, ini kan masih panjang ya, masih 22 Agustus itu kira-kira satu bulan setengah lagi. Jadi pasti saya kira situasinya bisa dinamis gitu loh. Nah, karena juga pada akhirnya semua partai politik akan bicara tentang hitung-hitungan peluang untuk menang, ya, baik yang mengusung kadernya sendiri ataupun yang kemudian mendukung. Tentu hitungan pilkada ini ingin menang, nggak ada orang ikut berkompetisi untuk tidak memastikan dia menang gitu. Iya. Nah, itu yang membuat kami masih berkeyakinan bahwa semua situasi masih bisa terjadi, makanya kami terus saja berkomunikasi dengan teman-teman Gerindra, berkomunikasi dengan teman-teman di Demokrat, kemudian di PAN, dan yang lainnya. Jadi kami masih membuka diri dengan partai politik siapa saja, karena tadi bahwa kami sudah melakukan semacam uji kelayakan lah Oke, ya baik. terhadap kader kami ya, dan di Banten ini kalau kita bicara tentang bagaimana pilkada ini variabel utamanya adalah ketokohan, ya sejauh ini kalau kita lihat dari hasil survei, elektabilitas yang paling tinggi, tokoh yang memang selama ini sudah teruji dan kemudian dianggap layak untuk memimpin Provinsi Banten itu adalah Ibu Airin. Oke. Makanya kami sampai Baik. sekarang masih tetap akan mendorong Bu Airin sebagai calon gubernur. Oke, ini yang juga ingin saya konfirmasi. Tadi Mas Toto mengatakan jangan-jangan perbedaan Gerindra dan Golkar ini tidak hanya di Banten, tapi juga di banyak daerah lainnya. Nanti kami akan konfirmasi kepada Bang Doli, tapi tidak sekarang, karena kami akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami masih dengan dua orang narasumber, ada Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya akan ke Mas Toto terlebih dahulu. Jadi Mas Toto, ini kan kemudian pilkadanya serentak, daerahnya banyak, paling tidak di Pulau Jawa hampir semua provinsi begitu. Bagaimana kemudian keterkaitan satu sama lain ini bisa menjadi instrumen dasar kemudian untuk bisa menentukan calonnya di mana, berpasangan dengan siapa? Seberapa menentukan misalkan Banten, Jakarta, Jawa Barat begitu? Iya, pada dasarnya kalau rujukan objektifnya adalah survei ya. Karena ketika berbicara mengenai peluang menang sebagai variabel utama, indikator paling bisa digunakan adalah survei. Tinggal kemudian setelah membaca hasil survei, bagaimana partai-partai bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang ambisius atau situasi yang lebih realistis. Situasi yang ambisius tentu saja bagaimana menempatkan kadernya untuk kemudian bertarung langsung. Situasi yang lebih realistis adalah ketika tidak ada kader yang surveinya
tinggi ikut ke dalam gerbong yang dianggap bisa menjadi bagian dari kemenangan. Situasi yang lebih realistis lagi adalah tahu ada kemungkinan lebih besar untuk kalah, tapi dengan memajukan kadernya, mereka bisa melakukan konsolidasi secara internal sebagai sebuah mesin politik. Nah, itu yang seharusnya memang dilakukan secara independen dan mandiri dari masing-masing partai. Sangat disayangkan kalau ada pihak-pihak yang ingin mengkooptasi bahwa pilkada ini harus serupa dengan apa yang terjadi dalam pesta demokrasi non-pilkada, yaitu bernama pilpres. Itu yang sekarang menurut saya sekarang sedang terjadi. Seakan-akan ada pola yang secara top down ya sudah tinggal dijeplak saja. Bahwa ketika ada pilkada, gabung saja seperti pilpres. Kalau itu yang terjadi, yang dirugikan adalah partai-partai menengah yang kadernya tentu saja mungkin hanya akan sedikit sekali bisa mendapatkan kesempatan seperti PAN, seperti P3, Oke, seperti partai-partai menengah yang lain misalnya. Mas Toto, Ini yang menurut tadi saya Anda menyinggung soal Jawa Barat dan juga Jakarta yang kemudian cukup unik begitu, bagaimana Golkar dan juga Gerindra pada Jawa Barat memiliki calonnya sendiri, tapi Gerindra mencoba mencalonkan calon Golkar di Jakarta. Nah, artinya maksud saya bagaimana kemudian pola ini tadi, relasi ini pada pilkada serentak ini akan cukup mempengaruhi partai untuk bisa mencalonkan pada saatnya nanti. ya memang jadi menariknya begini, ketika berbicara mengenai kepentingan partai masing-masing kan mereka harusnya ambil standing position sesuai dengan membaca data survei dan kepentingan dari partainya. Tapi kalau ada pertanyaan kemudian ada nggak sih variabel yang bisa menjadi kompensasi menakut-nakuti partai, misalnya walaupun kadernya elektabilitasnya tinggi, tapi kemudian harus ngalah karena permintaan dari partai lain dalam koalisi di Pilpres. Mungkin, misal ketika berbicara mengenai jatah kursi menteri, bukan tidak mungkin loh, akan ada partai yang karena kadernya adalah presiden terpilih, itu merasa punya bargaining lebih tinggi. Anda tidak mau ngalah dengan saya di daerah tertentu yang strategis, jatah kursi menteri Anda bisa aja berkurang loh. Ini hipotesa ya, ini Iya. spekulasi ya. Tapi dalam konteks konstelasi kekuasaan itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi dan itu yang menurut saya sekarang jadi menarik. Kenapa isu mengenai persaingan di antara konstelasi koalisi Indonesia Maju dalam pilkada itu Mhm. terjadi di antara dua partai besar. Dan kalau kita lihat contoh Banten, DKI dengan Jabar, kan yang menarik kan adalah bagaimana konstelasi antara dua partai ini dan polanya selalu sama. Kader Golkar yang surveinya tinggi, misal RK di Jabar, lalu kemudian Airin di Banten, kok tidak didukung gitu misalnya. Hmm. Dan seakan-akan ada sebuah ide dari Gerindra, partai pemenang presiden, yang nanti memang punya prerogatif untuk membagi jatah-jatah menteri terhadap partai-partai termasuk Golkar, itu seperti ingin memberikan skenario yang lain Baik. dan seakan-akan bertanya apakah Golkar ingin manut atau tidak. Itu kira-kira yang kalau kita bisa lihat sebagai sebuah spekulasi. Hipotesa begitu ya. Saya tanyakan kalau begitu ke Bang Doli. Jadi artinya hipotesa seperti itu atau kemudian tafsir publik seperti itu bisa memang terjadikah di Koalisi Indonesia Maju, bagaimana kemudian Golkar dan juga Gerindra dengan bergennya masing-masing begitu Bang Doli? Ya, saya kira juga tidak bisa juga se ekstrim seperti itu kesimpulannya gitu ya. Oke. Selama ini yang terjadi, yang kita lihat adalah bahwa antar ketua partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini hubungannya sangat harmonis, ya. Kemudian komunikasinya lancar, dan kalau khusus menghadapi pilkada sejauh ini ya saya yang memang diberi amanah tugas oleh Ketua Umum untuk in-charge langsung soal pilkada dari pemilu kemarin. Komunikasi kami juga bagus-bagus saja, ya, sekalipun memang tadi kami sudah ada kesepahaman, ya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa belum tentu konstelasi atau peta politik di tingkat nasional itu bisa dijiplak bulat-bulat, ya. Sekali lagi, belum tentu bisa dijiplak bulat-bulat di seluruh daerah, Mhm. gitu. Nah, tapi kami sudah juga sampai kepada kesepahaman yang pertama tadi saya katakan, sebisa mungkin ya kita menjaga harmonisasi komunikasi yang ada selama ini terjadi di antara partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju. Oke. Nah, jadi kalaupun kemudian pada akhirnya nanti kita bisa bersama dan kita berupaya untuk selalu bersama-sama, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian masing-masing partai politik juga punya kalkulasi sendiri, Mhm. kepentingan sendiri, kemudian dengan tadi ya yang namanya kompetisi ini semua tentu ingin menang, ya.
Jadi kalau menang bersama-sama kembali, alhamdulillah. Ya. Kalaupun tidak, ya kita fastabiqul khairat aja, berlomba-lomba dalam kebaikan saja kan, Oke. kira-kira gitu, untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, tapi kalau kemudian ada ya akhirnya orang berhipotesa, berspekulasi bahwa sedang adu kuat paling tidak pada daerah-daerah strategis, terutama provinsi yang ada di Pulau Jawa begitu, Bang Doli, memang demikiankah antara Gerindra dan Golkar? Ya, saya kira yang namanya kompetisi ya memang pasti beradu kuat lah ya, orang yang menang kan. Tadi yang saya katakan, ada tidak partai politik yang tidak menang kan, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian kemenangan itu bisa dibangun bersama-sama, ya, misalnya kita bergandengan bersama gitu, didukung oleh partai-partai politik yang ada selama ini tergabung koalisi Indonesia Maju, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kemudian ya salah satu misalnya ada kader terbaiknya juga ya, yang menurut satu kader tertentu mereka cukup punya peluang juga, kan itu nggak bisa kita larang, ya kan? Jadi saya kira apa namanya itu tadi prinsipnya, saya kira tadi pertama kalau sebisa mungkin kita berupaya untuk bisa bersama-sama, kita lakukan secara bersama-sama. Tapi kalaupun kemudian kita pada akhirnya punya cara yang pandangan yang berbeda atau hitungan kalkulasi yang berbeda di satu daerah, yaitu tadi bisa kalau istilah ketua umum saya itu bertanding untuk bersanding, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kalimat yang menarik. Nah, Oke, jadi artinya terakhir Bang Doli, untuk Golkar mana yang akan lebih paling tidak menjadi titik temu begitu? Artinya elektabilitas dari calon di daerah tersebut atau kemudian kursi Golkar di daerah tersebut, Bang? ya kalau kami kan dalam pilkada itu pertama kali gini, saya kira hampir sama ya. Semua partai politik menghadapi pilkada, betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Toto. Variabel utama itu adalah soal ketokohannya. Apakah kita punya tokoh yang baik, yang cukup punya daya akseptabilitas yang tinggi, dan otomatis itu adalah akseptabilitas yang tinggi, yang mau kita tawarkan pada masyarakat atau tidak gitu. Dan sebelumnya tentulah ya pasti kita menginginkan, sudah memetakan ya bahwa masing-masing daerah kan kita sudah punya gambaran kira-kira kebutuhan di daerah itu untuk maju 5 tahun 10 tahun mendatang membutuhkan sosok seperti apa. Nah itu sudah kami lewati ya. Partai Golkar sudah kita kenal prosesnya sudah 1,5 tahun yang lalu. Maka kemudian kami sudah punya nama-nama sekarang, ada 1.200-an nama yang kami anggap itu cukup punya potensi untuk membuat secara kapasitas ya, untuk membuat daerah yang akan mereka ikut bertarung itu lebih maju, lebih membangun dan seterusnya gitu. Baik. Nah tinggal persoalan keduanya aja tadi, punya akseptabilitas dan elektabilitas yang baik atau tidak. Baru yang ketiga adalah dukungan jaringan instrumen politik ya, partai politik, ya mesin partai ya, mesin partai kami sendiri Golkar. Nah memang di di beberapa daerah kan memang membutuhkan kerjasama membangun mesin-mesin partai politik dengan partai politik yang lain. Nah ini yang sekarang sedang kami komunikasikan. Oke, baik. Tentu kami publik akan menunggu bagaimana dinamika ke depan. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Bang Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, serta tadi Mas Toto atau Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu abang-abang sekalian. Malam. Malam, Bram. Om Doli.